pagi dan selamat datang di Museum Nasional. Perkenalkan, nama saya Cecilia Glory atau biasanya dipanggil Kak Cecil aja ya, oke? Oke, jadi hari ini saya akan membantu kalian selama berada di Museum Nasional. Sekali lagi selamat datang di Museum Nasional. Museum ini dibangun oleh pemerintah Belanda dengan tujuan awalnya sebagai penelitian untuk seni dan ilmu pengetahuan. Museum ini juga disebut sebagai Museum Gajah. Ada yang tahu kenapa disebut Museum Gajah? Depannya ada gajah, Kak. Betul sekali, karena di halaman depan museum ini terdapat patung gajah. Patung gajah itu terbuat dari perunggu dan merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn yang berasal dari Thailand pada saat beliau mengunjungi Batavia tahun 1871. Seiring waktu, masyarakat setempat pun menyebut museum ini sebagai Museum Gajah. Terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 12 Jakarta Pusat, museum ini merupakan salah satu museum terbesar se-Asia Tenggara dan paling besar di Indonesia dengan menyimpan ribuan koleksi. Museum ini dibagi menjadi dua gedung. Yang pertama gedung A. Gedung A yang biasanya dipakai sebagai ruang pameran dan koleksi sejarah. Dan gedung B, tempat di mana kita sekarang ini berada, dikenal sebagai ruang arca karena ada banyak sekali arca yang ditampilkan di gedung ini. Nah, ini dia salah satu contoh arca yang ada di museum, yaitu arca Ganesha. Arca Ganesha ini berupa seperti gajah. Ganesha itu adalah salah satu dewa dalam tradisi Hindu. Dia merupakan anak dari Dewa Siwa, ayahnya, dan ibunya adalah Dewi Parwati. Ganesha disimbolkan mempunyai 4 tangan, yang berarti dia mempunyai kemampuan yang melebihi manusia biasa. Dan penggambarannya di dalam arca, Ganesha ini mempunyai 1 gading dan memegang patahan gadingnya. Kalau gajah biasa mempunyai 2 gading ya, Ganesha ini hanya memiliki 1. Sebenarnya 2, tapi salah satu gadingnya itu patah ketika ia bergerak. Di sini Ganesha menggenggam senjatanya, yaitu kapak atau parasut. Senjatanya kapak, dan di sini dia memegang sebuah aksamala. Aksamala itu adalah sebuah tasbih atau rangkaian manik-manik yang dalam tradisi Hindu-Buddha biasanya digunakan untuk bermeditasi dan berdoa. Oke, di sini Ganesha menggenggam sebuah mangkuk kecil. Mangkuk kecil ini namanya modaka. Modaka ini memiliki makna ilmu pengetahuan tiada habisnya walaupun digali. Ya, karena Dewa Ganesha ini merupakan dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Karena itu mangkuk ini berisi cairan ilmu pengetahuan yang diserap oleh Ganesha. Ada juga yang mengatakan bahwa mangkuk ini, modaka ini berisi cairan manis seperti susu kesukaan Ganesha karena Ganesha melambangkan anak-anak. Oke? Jadi dari arca Ganesha, sekarang kita lanjut ke arca selanjutnya, yaitu arca Bhairava. Oke, jadi ini adalah arca Bhairava. This figure is called Bhairava statue. This is the tallest statue in this entire museum, standing over 4 meters tall and weighing a massive 4 tons. Just look at the dagger in its hand, and the corpses and skulls under its feet. Bhairava is truly a terrifying and intimidating figure in this museum. In Hindu tradition, Bhairava is one of the manifestations of Lord Shiva, the destroyer. But interestingly, it also referred to Tantric Buddhism. Bhairava followers were known for performing a ritual that sometimes would be quite extreme to unite with the deity, all in the pursuit for power and supernatural abilities. Some experts believe that Bhairava statue is the representation of Aditya Varman, a Malay king who lived in the 14th century. Bhairava statue transported to Jakarta in 1837 and remains the tallest statue in this museum. Okay, so ladies and gentlemen,
Thank you so much for joining our short journey to the remarkable treasures of the National Museum. I hope today's visit has given you a new insight and a deeper appreciation for Indonesia's rich culture and historical heritage. I'm Cecilia, and it has been a pleasure serving you as guide today. If you like to explore more, you feel free to walking around and enjoy the rest of the museum at your own pace. Once again, thank you so much for your attention and have a wonderful day. Terima kasih.